kita ini ya review untuk mengenai bab 9 ya, baru sampai nomor 3. Kita lanjut lagi ya. Sebelum lanjut, mungkin Minasang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Tentang materi kemarin gitu, misalkan ada yang lupa atau misalkan bingung, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sementara kayaknya belum Sensei. Hai, oke, kalau misalnya belum ada, kita lanjutkan lagi ya untuk reviewnya. Kemarin kan sampai nomor 3 ini ya, yang apa yang pakai ilustrasi ini ya, yang apa yang Juzu sama Juzu jadi masing. Kalau kita lanjut ke nomor 4, kita lihat contohnya ya untuk pengerjaannya bagaimana. Di sini ada Maria Sang, terus sama katakana ya. Terus di sini ya untuk jawabannya dalam kurungnya ini ada Hai Sukoshi. Jadi untuk kalimatnya ya yang Maria Sang dan katakana diubah menjadi Maria Sang wa katakana ga wakarimasu kah? Gitu. Terus untuk jawabannya yang ini ya, yang Hai Sukoshi yang dalam kurung menjadi Hai Sukoshi wakarimasu. Tuh. Ya, jadi ini tinggal menambahkan ini kan kata apa ya poin kata utamanya udah ada ya Maria Sang dan katakana. Tinggal ditambahkan pola kalimatnya yang wakarimas gitu ya. Ditambahkan partikel wa ya Maria Sang wa katakana ga wakarimas kah untuk jawabannya disesuaikan sama yang di dalam kurung. Hai Sukoshi wakarimasu gitu. Baik, langsung lanjut aja nomor 1. Silakan ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak nomor 1? Baik, kalau itu saya tunjuk aja ya. Coba Faisang nomor 1 silakan. Sumito-san, oh, Sumito-san wa, mm, eigo, eigo ga Hai, wakarimasu ka? hai, Hai, yoku, hai, yoku wakarimasu. hai. Oke, betul ya. Jadi, Subito sama Eigo ga wakarimasu kah? Sama aja ya untuk penggunaan kalimatnya sama yang di atas gitu. Cuman beda di nama dan ini ya, nama dan di sini. Dan untuk jawabannya gitu ya. Untuk wakarimasnya itu tetap sama digunakan. Jadi benar ya, Sumito sang wa ego ga wakarimasu ka? Jadi apakah Sumito sang mengerti bahasa Inggris? Hai, yoku wakarimasu. Iya, sangat mengerti. Kalau ya tadi ya, yang ini hai sukoshi wakarimasu. Iya, mengerti tapi cuma sedikit gitu ya. Sukoshi wakarimasu, sedikit mengerti. Kalau ini hai yoku, sangat mengerti, sangat paham. Hai, silakan nomor 2. Untuk nomor 2 silakan Sekarsang. Uh, Teresa-chan, uh, Teresa-chan wa, apa tuh? Kang, kanji ga wakarimasu ka? Hai, Iye, berarti iye amari jiarimasen. Amari Benar ya? pakai ini, pakai Oh, pakai wakarimas tapi wakarimas. bentuk negatif. Oh, berarti
iye amari ja eh Ah, ja wakarimas wakarimas tapi bentuk negatif jadinya wakarimas ta eh wakarimas. wakar sebentar saya lupa Hai wakarimas Dede Des. ya. Hai betul wakarimaseng. Oh, berarti berarti iye amari wakarima pakai ja juga nggak sih teh? Ja Tidak wakarim. usah, langsung aja wakarimaseng. Oh, berarti iye amari wakarimasen. Hai, oke betul ya. Iye amari wakarimaseng. Karena ini iye gitu ya, tidak berarti diikuti dengan bentuk negatif. Dan ini ya, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau amari itu pasti selalu bersama dengan kalimat negatif gitu ya. Makanya depannya iye. Amari wakarimas. Nah, cara mengubahnya gimana? Kalau apa ya? Kata kerja itu tinggal ubah aja masnya menjadi maseng. Kalau yang jari maseng itu untuk kata sifat aja ya. Jari maseng untuk kata sifat na ya, untuk kata sifat na. Kalau yang kata sifat i gitu ya, misalkan oishi gitu ya, negatifnya itu oishi kunai, oishi kunai, oishi kunai des gitu. Itu untuk kata sifat i negatifnya. Untuk kata sifatnya yang ini pakainya jozuja arimasen. Kalau ini karena kata kerja wakarimas itu jadi wakari maseng gitu ya. Masnya tinggal ganti menjadi mas. Hai gitu ya. Jadi Teresa-chan apakah mengerti kanji? Iye amari wakarimaseng. Tidak tidak terlalu gitu ya. Amari itu tidak terlalu mengerti atau tidak terlalu paham. Hai gitu ya. Silakan lanjut lagi nomor 3. Silakan Faisang. Santo Susan wa Nihongo ga wakarimasu ka? Hai, daitai wakarimasu. Hai, oke. Tuh ya. Santo Susang wa Nihongo ga wakarimasu ka? Apakah Santo Susang mengerti atau paham bahasa Jepang? Hai, daitai wakarimasu. Ya, daitai itu kayak sebagian besar mengerti gitu ya. Lumayan mengerti gitu. Itu daitai. Hai, sekarang lanjut nomor terakhir ya, nomor 4. Silahkan, sekarang lagi. Yamada-san Yamada-san no oku oku-san. Okusang. Hai. Oh, bukan. Yamada-san no oku-san wa eh itu ru Itu bukan ini bukan. fu ya. Fu. Ya. Pura kurang kurang su kurang sugo kurang sugo ga wakarimasu ka? Iye. Eh, sensen sensen wakarimasen. Hai. Oke, itu ya. Eh, Yamada-sang no Okusang gitu ya. Okusang istri ya. Istrinya Yamada-sang. Wa Furansugo ga wakarimasu ka? Apakah mengerti atau paham bahasa Prancis ya? Iya, zen zen. Zen zen. Zen zen itu sama sekali tidak. Iya, sensen. Hai. Zenzen no karimaseng. Zenzen sama amari itu selalu menempel dengan kalimat negatif. Makanya depannya iye. Depannya iye terus diakhiri dengan kata sifat maupun kata kerja yang berakhir negatif. Yang ini kalau yang ini zenzen wakari maseng gitu ya. Sama sekali tidak mengerti gitu ya. Jadi itu sama sekali tidak mengerti. Gitu. Hai, gitu ya. Itu untuk nomor 4 ya. Renshu nomor 4. Kita lanjut ke renshu nomor 5. Untuk contohnya di sini ya ada Kishigomu
penghapus, terus dalam kurungnya hai. Nah, ini kesigomunya menjadi kalimat kesigomu ga arimasu ka? Terus dijawab ya pakai yang dalam kurung hai arimasu. Ini menanyakan apakah kamu punya suatu barang atau enggak gitu ya. Jadi di sini menanyakannya apakah kamu punya penghapus? Hai arimasu. Iya punya gitu. Kalau misalkan enggak punya itu berarti jadi iya arimasen kayak gitu. Hai, tinggal ini mungkin jawabnya antara hai atau iya aja ya. Kalau ini tinggal ditambahin ga arimasu ka, kesigomu ga arimasu ka, hai arimasu. Hai, silakan nomor 1. Kaisang. Ji, jisho ga arimasu ka? Hai, arimasu. Hai, itu ya. Apakah kamu punya kamus? Hai, arimasu. Iya, punya. Oke, lanjut nomor 2. Silakan. Meishi ga arimasu ka? Iye, arimasen. Hai, itu ya. Meishi. Meishi itu Meishi. kartu nama ya. Bentar, ya. Duh, maaf error. Meishi itu kartu nama ya. Kartu nama. Meishi. Ini Meishi itu kalau di Jepang gitu ya, apalagi di perusahaan Jepang, mereka kalau misalkan apa namanya kenalan gitu sama orang baru gitu, misalkan mereka selalu ngasih kartu nama mereka gitu ya. Jadi di kartu nama mereka itu udah kayak tercantum lengkap perusahaan mereka, terus apa mereka di bagian departemen apa gitu di perusahaan tersebut, terus ada alamat email dan nomor kontak mereka gitu. Jadi saat mereka kenalan sama orang lain gitu baru pertama kali mereka sekaligus ngasih kartu nama ini gitu ya. Pasti mereka selalu punya kartu nama Inci ya namanya. Hai, gitu ya. Itu untuk nomor 2. Lanjut nomor 3 silakan. Kasa ga arimasu ka? Iye, arimasen. Hai, gitu ya. Kasa, punya payung nggak? Ya, iya ada masih nggak punya. Hai, lanjut. Silakan nomor terakhir, nomor 4. Komakai okane ga arimasu ka? Hai, arimasu. Hai, gitu ya. Komakai okan nih, uang receh atau uang koin gitu ya. Apakah hai, punya uang receh nggak? Hai, ada mas. Punya gitu ya. Komakai okan nih ya untuk uang receh kan kita tuh paling kecil di sini mungkin 100 rupiah ya. Itu pun kayak udah nggak jarang-jarang juga sih, cuman kayak emang mentok-mentok di 500 perak gitulah ya. Kalau 100 perak itu kayak buat kita terlalu ribet gitu buat nyimpannya gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu tuh bener-bener kayak mereka ak- saya lupa sampai berapa gitu paling kecil tapi kayaknya sampai antara 5 yen kalau nggak salah. 5 yen gitu ya. Kan kalau kita 100 rupiah paling kecil. Mungkin 50 perak juga ada gitu. Cuman itu kayaknya udah jarang banget ya di kita. Mereka tuh sampai ada 5 yen karena walau sekecil itu karena masih kepake banget gitu di sehari-harinya. Nah, karena mereka kan minasa mungkin tahu ya vending mesin di sana di Jepang tuh banyak banget. Makanya uang receh kayak gitu masih kepake gitu ya. Vending mesin kan pakai koin. Vending mesin terus kayak mainan gacha. Mungkin minasan yang pernah dengar gitu ya. Itu masih pakai koin. Jadi masih kepake banget. Terus kan budaya di kita ya kalau
kalau misalkan kembalian antara 100-200, misalkan si dari kasirnya nggak punya, selalu antara diganti sama permen atau pasti bilang kurang ini kembaliannya kurang 100 gak apa-apa ya gitu ya. Jadi kita nggak ada gitu 100 peraknya gitu ya. Biasanya nggak dikembaliin lagi karena di kasirnya nggak ada uang kecil gitu. Tapi kalau di Jepang itu mereka benar-benar ada gitu di kembaliannya. Kalau misalkan emang segitu, ya emang segitu. Kalau misalkan kembaliannya cuma 5 yen, 10 yen itu benar-benar dikasih gitu, nggak diganti sama permen kayak di kita gitu ya. Kita digantinya sama permen gitu karena nggak ada gitu. Tapi di Jepang itu kayak gitu ya, benar-benar uang receh gitu masih sangat sangat diguna gitu. Itu mungkin ya ini antara perbedaan apa uang receh antara Indonesia dan Jepang gitu ya. Hai gitu ya itu untuk Renshu nomor 5 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Hai, di sini ada jadwal ya, jadwal tabel kelihatan ada hari sama jamnya. Kita lihat aja contohnya di sini ada Getsuyobi ya, hari Senin, terus sama Yakusoku yang artinya janji, terus diubah menjadi Watashi wa Getsuyobi Yakusoku ga arimasu. Saya di hari Senin ada janji ya, ada hari janji. Kita lihat ya yang Getsuyobi itu ini ya, satu sang ini ya, satu sang terus Eki. Kayaknya ini mungkin bertemu satu sang di stasiun ya. Jadi mempunyai janjian sama satu sang mungkin bertemu di stasiun gitu. Ini tulisannya ini ya Watashi no Techo. Techo tuh kayak buku apa ya, buku catatan gitu. Buku yang catatan isinya jadwal-jadwal kayak gini. Itu namanya Techo. Ya, ini Watashi no Techo. Jadi buku catatan punya saya. Hai gitu ya. Itu disesuaikan sama dilihat gitu ya kan di sini eh Yakusoku gitu ya. Di sini dilihat harinya hari apa dulu gitu. Di sini kan Getsuyobi, Yakusoku ga arimasu gitu. Hai, silakan nomor 1. Berarti depannya watashi wa juga ya, Sensei? Iya, betul. Pakai watashi. Oh, watashi wa Nichiyobi. Nichiyobi si si sen Si si King ya. Ken Hai. si Ken si Ken ga itu Nichiyobi ya, dia ada si Ken ga arimasu. Ha, gitu ya. Watashi wa Nichiyobi. Hari Senin. Si King itu ujian ya. Ada ujian gitu. Hai, lanjut nomor 2. Kayak watashi wa eh, kayobi kayobi oh pakainya yang di jadwal apa yang di soal ini ya saya yang Oh iya. ini Eh, ya pakainya yang di soal ya. ini soal ya berarti ya. Ya, Oh, hai. iya. Ih, watashi wa kayobi eh yoji yoji ga arimasen. Karena untuk Yo kayobinya itu dia ke Yogi bioik. Yoi. Bener nggak sih? Oh, Yoji itu Yoji itu Yoji urusan ya oh artinya. urusan. Hai. Jadi mungkin bisa aja Arimas sih kayak urusannya apa ke rumah sakit gitu. Bisa iya juga sih. Hai. Hai jadi Nanti tapi kayaknya
Harimaseng juga bisa ya. Mas juga ya. Ya harimas. Harimas ya. Oh, berarti watashi wa kayobi yuji ga arimasu. Hai. Hai. Terus ya, kayobi yojiga harimas. Saya punya urusan di hari Hari Selasa. Hai. ya, Kayobi itu Selasa. Selasa ya. Urusannya apa? Ini dilihat dari sini ya. Bioing ke rumah sakit gitu ya. Pergi ke rumah sakit. Baik, silakan lanjut nomor 3. Watashi wa suiyobi. Watashi wa suiyobi arubaito ga Hai. arimasu. Hai. Betul ya. Ryobi Arubaito ga arimasu. Jadi hari Rabu ada kerja part time gitu ya. Arubaito. Hai, nomor 3. Silakan lanjut nomor 4. Watashi wa kinyobi jikan ga kinyobi resmi jikan ga arimasen. Yobi. Jikang itu Jika itu apa nih? waktu. Jadi kayak Oh, iya. punya waktu berarti. Oh, punya waktu. Hai. Oh, ini kan jik apa nih? King Yobi kan Yasumi dia Sumi. istirahat Ya. berarti. Hai. Oh, berarti tetap ada ya. Ya, Tetap. tetap ada. Betul. Berarti watashi wa King Yobi jikan ga arimasu. Hai. Gitu ya. Karena Yasumi, hari libur gitu ya. Tidak melakukan apa-apa, jadi punya waktu luang gitu ya istilahnya. Jika enggak, arimas. Itu ada waktu luang. Oke, ini mungkin kalau misalkan salah satu budaya Jepang juga gitu ya. Kalau misalkan kita mau meminta waktu seorang gitu, misalkan mau minta tolong atau misalkan mau eh, ngobrol sesuatu gitu. Tapi misalkan takut ngeganggu, misalkan lagi sibuk nggak ya? Jadi menanyakannya bukan hima desu ka, apakah lagi senggang gitu. Itu kesannya agak-agak apa ya, agak kasar gitu ya, bisa bikin lawan bicara apa namanya tersinggung. Karena kesannya kalau hima itu kayak mengesankan kalau mereka tuh nggak ngapa-ngapain gitu, kayak mereka nggak punya kerjaan gitu ya. Padahal kan kita nggak tahu, mungkin sebenarnya mereka ada kerjaan gitu. Tapi kalau hima itu mengesankan mereka lagi nganggur gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi untuk itu penggantinya adalah pakai ini ya. Jika nggak arimas kah, jadi apakah punya waktu gitu ya, sebentar gitu. Kalau misalkan minasang mau minta waktu seorang, misalkan untuk meminta bantuan, hadiah, atau untuk mau ngobrol sesuatu gitu ya, hal penting, tapi misalkan takut ngeganggu, apakah lagi sibuk atau tidak, pakainya yang ini ya. Jika nggak arimasu kah, jadi bukan hima desu ka, hima desu ka, misalkan sekarang lagi senggang nggak, itu bakalan bikin lawan bicara tersinggung gitu ya. Hai, itu mungkin salah satu udah ya yang ada di Jepang gitu. Memang sedikit agak berbeda dari kita gitu ya, mereka sangat menjaga perasaan satu sama lain agar tidak tersinggung, tapi itu memang sih terkesannya menjadi kaku gitu sebenarnya, tapi ya memang budaya seperti itu. Baik gitu ya, itu untuk Renshu nomor 6. Kita lanjut ke Renshu nomor 7. Nah, sekarang ini ada pakai ilustrasi ya untuk contohnya. Di sini, jika enggak arimasen kara taksi de ikimasu gitu ya. Karena enggak ada waktu gitu ya. Naik, maka pergi menggunakan taksi gitu ya. Di sini kita pakai ini ya, pola kalimat yang kara yang menyatakan alasan gitu ya. Jadi dia naik taksi itu karena apa? Alasannya karena gak ada waktu. Jika nggak arimasen kara taksi de ikimasu. Gitu. Jadi dilihat ya,
Di sini gambar yang pertama yang jatuh yang ini dulu ya, yang belah kiri dulu gitu ya. Di sini kan lihat ya ini kayak lagi buru-buru gitu, kayak khawatir akan sesuatu gitu ya, waktu takut terlambat di sini. Jadi makanya jika nggak Ari Masengkara, karena nggak ada waktu, langsung lihat setelah itu lihat ini ya, lihat gambar yang sebelah kanannya. Taksi deh ikimasu. Pergi naik taksi gitu ya. Jika nggak Ari Masengkara, taksi deh ikimasu. Itu untuk cara mengerjakan tenshu soal nomor 7 ini. Hai, mungkin langsung lanjut aja silakan untuk nomor 1. Hmm, itu berarti jadinya gaga bukan sensei. Hai, betul Gaga. Gaga Ini kira-kira sedang apa nih dengan Eiga? lagi suka nonton nonton film. Hai, betul. Oh, tingkat. Kalau suka itu berarti apa ya, sensei lupa. Kalau suka itu Suki. Gaga Suki. Oh, mm. Gaga Suki Kara. Suki pakai des ya. Oh, Gaga Suki des. Des Kara. Apa sih? Tadi Apa kali sensei? Gaga. Oh mah, gak kedengeran. Gaga Suki des Kara. Oh, Gaga Suki des Kara. Ini jadi Bang. my bang. My bang. My bang. Tiap My malam bang de. nonton tiap malam nonton TV. My bang. Langsung aja mau nonton televisi apa ininya bahasa Jepang? Terebio menonton Mi, masih ingat gak? Miru. Miru Apa? ya? Hai, Miru? Mi itu kata apa namanya? Kata kata kerja kamus ya. Kalau ini jadinya mi mas. Mimas. Oh, Hai. Mas. Berarti Gaga Suki desu kara Maibang Terebio Mimas. Hai, oke. Tuh ya. Ini kita lihat ya karena di sini ya ini ada lope-lopenya gitu. Terus di sini Eiga berarti dia suka film gitu ya. Eiga ga suki desu kara karena saya menyukai film gitu. Mayu bang terebi o mas. Setiap malam nonton televisi gitu ya. Kan kalau misalkan bentuk kata kerja gitu ya, bentuk mas desnya gitu ya. Itu kan pakai misalkan arima sekara, ini kan negatifnya ya, jadi arima sengkara. Kalau positifnya arima sekara. Nah, kalau misalkan kata sifat atau kata benda itu jadinya kayak tadi ya, suki, des, kara, pakai des. Gitu, kalau kata sifat atau kata benda. Kalau kata kerja itu pakai arimas atau arimaseng untuk negatif. Gitu. Hai, itu untuk nomor 1. Silakan lanjut nomor 2. Sensei yang nomor 2 ini saya belum paham ilustrasinya Oh, lagi ngapain kenapa. ya? Hai. Heeh. Jadi apa namanya ini kayaknya Nggak bisa atau nggak paham gitu bukan? Nihongo kan itu Nihongo. hai Nihongo ya.
Nah, Ini tidak bisa belajar karena TV rusak atau komputer rusak mungkin. Bukan ya? atau bisa aja apa namanya? Bisa sih kayak gitu. Atau mungkin Soalnya kan kata kata belajar, bingung itu. eh, atau mungkin bisa juga kayak mau belajar bahasa Jepang jadi apa harus belajar bahasa Jepang jadi nggak boleh nonton TV dulu. Atau yang Sakarsang tadi juga bisa sih. Ini ya konteksnya agak bingung emang. Heeh. Mungkin ya itu kali mau belajar bahasa Jepang jadi nggak bisa nonton TV kali ya. Ya kayak gitu kayaknya mungkin bisa. Oh, oke. Berarti Nihongo ga Benkyo Benkyo Benkyo, kara. benkyo. Kalau pakai kata kerja jadi Oh, pakai apa? Tambahin nih. sebentar. Kalau kata kerja. Aduh, kemarin udah tapi itu harus diulang lagi. Kata kerja. Bentar, Sensei. Hai. Ah, des. Des itu bukan masuk kata kerja itu Ah, kalau pakai Mus. kata benda sama kata sifat. Benkyo itu kalau misalkan benkyonya menjadi kata kerja gitu. Memang sih benkyo kan itu kata benda, tapi kalau mau Mm-mm. dijadikan kata kerja itu pakainya simas ya. Benkyo simas. Si Mas. Oh Hai, iya. benkyo simas. Oke, sih. Benkyo benda. Kayak misalkan renshu juga kata benda kalau sendiri. Tapi kalau mau diubah, mau dijadikan kata kerja gitu. Kayak misalkan eh renshu latihan gitu. Tapi dijadikan kata kerja itu jadinya renshu shimas gitu. Benkyo, benkyo shimas. Kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, berarti Benkyo si Masnya pakai kara juga, Sensei. Hai, betul. Pakai kata juga. Apa betul? Betul juga. Berarti Nihongo ga Benkyo si Maskara. Terebiyo Mimas. Seng. Hai, betul. Mimaseng ya. Karena tidak menonton ya. Di sini dibilang. Kayak gitu ya. Heeh. Ini gue benkyo shimas karena saya mungkin akan belajar apa bahasa Jepang gitu ya jadi nggak nonton televisi dulu kayak gitu Terebi Komimasen. Hai itu ya itu untuk nomor dua, silakan lanjut nomor tiga. Su bentar. Sumano Tanjobi ga Dan eh, ini langsung aja langsung ke apa Deskara. oh Sumano Tanjobi Deskara. Hai, Eh, beli bunga di toko bunga gitu. eh, beli bunga. Nah, ini toko bunga ini ya Hanaya. Masih kan Kak, yang apa pola kalimat yang apa sih yang ada suatu aksi atau kegiatan gitu ya di suatu tempat eh jadinya mm, pakai Han- Hana Hanaya. Hanaya Hai, Hanaya Ikimas. bisa sih Hanaya ikimas bisa pergi ke Oh, toko bunga bisa. Hanaya Ikimas. Hai, Tsumano Tanjoubi desu kara gitu ya. Ini karena hari ulang tahun istri saya gitu ya.
pergi ke toko bunga gitu ya. Atau yang tadi saya sebutkan beli bunga di toko bunga itu kalimatnya lebih kompleks lagi ya, tapi itu udah pernah dipelajari di beberapa ya. Yang pakai partikel D ya, yang jadinya Oh, beli bunga beli bunga di toko bunga. Ya, kalau gitu disebutkannya di toko bunganya dulu. Hanaya D di toko jadi bunga. Han- Oke, tadi lanjutin ya kan beli bunga di toko bunga. Nah, kalau itu ya. kalau diterjemahkan ke Jepang itu gimana? Yang pertama-tama letak yang di bahasa Jepang kan itu yang toko bunganya dulu ya di toko bunga. Jadi Hanaya D sampai situ itu artinya di toko bunga. Terus baru ke bahasa Jepang kannya yang beli bunga Hanao Taimasu. Jadi Hanaya D. Nah ini agak pusing ya kalau Ya deh, Hanao Kakimas. Taimasu. Taimasu. Hai. Jadi gitu ya. Ya tadi juga bisa sih yang Hanaya Ikimasu dia pergi ke toko bunga. Tapi mungkin ini kalimat yang agak ditambahin lagi ya, agak sedikit lebih kompleksnya lagi gitu ya. Kayak tadi beli bunga di toko bunga. Makanya diterjemahkannya itu yang tempatnya dulu gitu. Kan kalau kita tempatnya di belakang ya, beli bunga di toko bunga. Kalau ini di paling di depan gitu ya, Hanayade di toko bunga, beli bunga gitu ya. Jadi diterjemahkannya seperti itu, beli bunga di toko bunga. Maka bahasa Jepangnya yang ininya dulu, yang di toko bunganya dulu, Hanayade, baru yang bahasa Jepang kan yang beli bunganya menjadi Hanao Kaimasu. Jadi beli bunga di toko bunga Hanayade Hanao Kaimasu gitu. Atau misalkan beli roti di supermarket, berarti tempatnya dulu supade, baru makanannya yang dibelinya tadi Pak roti ya, beli roti pang oh Kaimasu kayak gitu. Jadi tempatnya dulu baru hal yang dilakukannya apa kayak gitu. Itu untuk kayak melakukan sesuatu atau suatu aksi kegiatan di suatu tempat gitu ya. Tempatnya dulu baru kegiatannya apa. Kalau di ke bahasa Jepang kan itu ya kayak gitu. Untuk cara eh, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepangnya. Kayak gitu ya. Silakan nomor 4. Itu artinya ilustrasinya tuh nggak, karena nggak punya uang jadi nggak bisa beli kamera ya, Sensei. Hai, betul. Betul sekali. Berarti Okane, Okanega, eh, Betul tadi Okanega. deh, Okanega tidak punya itu berarti Arimaseng Kara ya. Hai, hai betul. Oke. Tadi kan Okanega, Arimaseng Kara, kamera itu Kamera itu kamera. kamera ya bener ya. Iya, betul. Kamera itu kamera. Kamera, kamera de famous, Kamera apa tadi? kamera, kamera de bukan hari Kamera kalau ke kata kerja jadinya kamera kata pakai kerja. partikel O ya. Kalau Oh, ya, oh, ya iya. tadi ya kayak Hanao Kaimas. Jadi Oke. Berarti kamera oh kaimas. tidak beli kan jadi negatif. Oh, tidak beli. Berarti Hai. kan kamera oh ka kaimaseng. Hai. Gitu ya. Okanega arimasen karena nggak ada uang, gitu ya. Kamera O kaimasen tidak beli ini ya karena tidak bisa beli, tidak beli kamera hilang ya.
Jadi negatif. Mungkin bisa diingat lagi gitu ya kalau misalkan eh apa ya subjek atau objek gitu ya terus ininya minasangnya pakai kata kerja gitu ya akhirnya gitu ya kayak kaimas, nimas, eh, dan sebagainya gitu yang sama kayak gitu selalu pakai partikel o ya kecuali yang bepergian yang ikimas, kairimas, kimas itu pakai e gitu. Tapi kalau misalkan contoh lainnya kayak misalkan eh misalkan beli gitu ya, beli di toko bunga gitu. Itu kan langsung merujuk ke tempatnya ya. Jadi eh Hanayade Kaimas. Hanayade Kaimas. Beli di karena itu kan di ya, beli di toko bunga Hanayade Kaimas. Tapi kayak untuk tadi ya beli, kalau untuk beli kamera, beli bunga dan sebagainya jadinya Hanao Kaimas, kamera o Kaimas. Hai, itu kayak gitu ya untuk range nomor 7. Kita lanjut ya ke range nomor 8. Ini contohnya Kyoto ikimasen. Terus yang dalam kurungnya yakusoku ga arimasu. Ada janji di sini Kyoto ikimasen. Tidak pergi ke Kyoto. Oke, yang untuk Kyoto ikimasen ini diubah menjadi kalimat tanya ya. Terus Kyoto e ikimasen kah gitu ya. Kenapa enggak pergi ke Kyoto? Terus jawabannya yang dalam kurung yaksoku ga arimasu kara. Ini tinggal cuman ditambahin kara aja gitu di akhir. Jadi kenapa enggak pergi ke Kyoto? Karena ada janji gitu ya. Hai, silakan langsung aja ke nomor 1. Doshite Rio Rio Hai, Raimasu ka? hai. Rio Riga. Aduh itu apa ya? Ini Aduh. heta. Oh iya ya. Rio Riga Heta Des. Des, Nggak pakai belakangnya kara ya, Sen? pakai Pakai. pakai. Oh, Heta Des kara. Hai. Tuh ya. Tetap pakai kara ya. Mau kata kerja ataupun yang des itu akhirnya karena ini menyebutkan alasannya maka pakai kara. Jadi doste riorio naraimasu kah? Kenapa kamu belajar ya naraimasu? Belajar memasak gitu. Terus dijawabnya rioriga heta desu kara. Pakai kara karena ini menyebutkan alasannya. Alasan kenapa dia belajar masak. Alasannya yaitu karena dia nggak jago atau nggak pandai memasak gitu. Hai, itu untuk nomor 1. Silakan lanjut nomor 2. Eh, Doshite, yang Doshite, Gosh, Goshujin wa, wa, eh, te, teru, te, apa nih? Tenisu, Senisu, hai, tenisu, wo, shimasen, tenisu, wo shimasen ka, shimasen ka, hai, itu yang saya. hai betul. Tenisu, shimasen ka, eh, ot, oto ya, oto wa, oto wa, su, supo, supa, Supo, benar bener nggak supo. ya? Supo, bener supo. Hai, benar supo. Eh, ot, otto wa supo toga Supo, i su, supotsu. Oh iya, hai, su. supotsu, supotsu ga
き、kirei, kirai desu kara. Hai, itu ya. Gosujin itu suami ya, tapi untuk menyebutkan suami orang lain. Jadi kenapa suami kamu gitu ya nggak main tenis? Ottawa. Nah ini baru karena si istri suaminya suaminya gitu yang ditanyakan. Jadi maka penyebutannya Otto yaitu untuk menyebut suami diri sendiri. Makanya bukan pakai gosujing gitu. Jadi Ottawa cepat juga kira karena suami saya benci atau tidak suka gitu ya olahraga sports Olahraga. dari bahasa Inggrisnya sports ya sports kirai des kan kalau apa namanya Suki kan suka kalau misalkan Suki Dewa Arimasanya atau Suki Ja Arimasanya itu tidak suka kalau Kirai itu benar-benar kayak udah benci gitu ya nggak sukanya itu levelnya benci gitu jadi Kirai itu artinya level dengan benci artinya Kirai des benci atau nggak suka atau benci nggak suka sama olahraga gitu Hai gitu ya untuk nomor 2 silakan lanjut nomor 3 Nomor 3, doshite. Taigo no hon o Hai kaimashita ka? Raigetsu taihe ikimasu kara. Ha. Hai betul ya terus kenapa Taigo no Kaimasu kenapa beli buku bahasa Thailand ya kayak itu Thailand kalau di bahasa Jepang itu Tai terus untuk jawabannya Raigetsu Taigo Tai Ikimasu karena bulan depan pergi ke Thailand Hai itu ya untuk nomor 3 Hai silakan lanjut yang nomor terakhir Doshite, kino, kino, kohe, Kobe ya. Hai Kobe Kobe. Kino Kobe ikimasen taka. Ikimasen taka. Iya. Ikimasen Des destaka berarti. Hai ya Ikimasen destaka. Eh, si shigoto shigoto ga takus takusan shigoto ga takusan arimasta kara. Hai oh ya jadi kenapa kemarin terus Kino kenapa kemarin Kobe ikimasen desu ka? Nggak pergi ke Kobe Tidak pergi ya berarti. Tidak ya pergi ke tidak pergi negatif ikimasen ikimasen desta pakai desta bentuk lampau karena di sininya ada Kino ya kemarin oh, jadi ya. ikimasen desta untuk jawabannya Shigoto ga takusang arimashita karena lagi Shigoto pekerjaan ya takusang itu banyak arimas itu ada jadi karena lagi ada banyak pekerjaan, lagi ada banyak kerjaan gitu. Hai. Ini juga Arimasta dijawabnya juga pakai lampau ya, karena menanyakan di sininya menanyakan bentuk lampau kemarin, Ada Kino. kino. Nah, gitu ya. Hai, itu untuk nomor 8. Ya, untuk Mesyu, nomor 8 sudah. Kita lanjut. Oke, sekarang udah masuk ke Renshu Shi ya latihan Shi itu kayak biasa itu kaiwa ya bentuknya kita lihat dulu contohnya Italia Ryori ga suki desu ka apakah kamu suka makanan Italia suki desu ya suka ja nichiyobi issho ni tabemasen ka kalau gitu gimana kalau kita makan bareng-bareng di hari
minggu gitu ya. Shichiobi. I desu ne. Bagus ya gitu ya. Ini lihat dari gambarnya ya kan Italia Ryori. Ini kan pizza sama pasta jadi masuknya makanan Italia. Terus ini untuk ajakannya jadi kan hari Minggu gitu ya. Issoni tabemasen kah? Mau makan bareng nggak ya? Gitu. Ini di sini lihat bisa dilihat ya ini kayak di meja makan gitu berarti makan bareng-bareng. Jadi untuk kalau yang ini ada dua ya yang digantinya. Yang ini sama yang ini. Kalau yang nomor yang bagian ini itu diganti sama kata kerja disesuaikan. Hai, silakan lanjut nomor 1. Tenisu ga suki desu ka? Hai, Suki desu. Ja, Nichiyobi issho ni supotsu? Supotsu bukan ya, Sensei? langsung aja kata kerjanya. Jadi kalau bermain tenis itu kalau menjadi ditambahin apa? Tambah kata kerja gitu. Jadinya apa? Tenis yo Tenisu mimas? tenis yo shimasu ya. Tenisu shimasu ka? Gitu Shimasen kan? ka? Shimasen ka? Hai. Hai. Jadi sama ini ya. Itu ya. Hai. Ii desu ne. Hai. Ya, tenis ga suki desu ka? Apakah suka tenis? Terus ngajak mau main tenis bareng-bareng nggak di hari Sabtu gitu. Jadi kalau bermain itu ya kayak misalnya bermain bola, bermain tenis, dan sebagainya olahraga gitu ya. Itu kata kerjanya simas ya, simas, simas, simas itu melakukan. Sama dengan kayak tadi ya, benkyo simas, renshu simas gitu ya. Itu karena kata benda, emang awalnya kata benda gitu. Kamu muasalnya, tapi kalau mau dijadikan kata kerja ditambah simas gitu. Kayak ini juga kayak tenis, tenis gitu. Tapi kalau misalkan mau jadi bermain tenis itu jadinya tenis oh simas. Terus karena ini mengajak ya ajakannya kerja kata kerjanya bentuk ajakan jadi tenis oh simasen kah mau main tenis gak kayak gitu. Ya, hai lanjut silakan nomor 2. Sensei itu yang nomor 2 ke tempat gedung apa itu ya yang Ini gambarnya. ke ini ya Biju Sukang tuh museum. Yang pertama. Jadi Oh, yang museum. pertama, hai ini kayaknya suka menanyakan suka gambar gak, suka lukisan gak? Suka lukisan itu iya bahasa ini. Masih ingat nggak Lukisan itu apa lukisan? ya Sensei ya? Lukisan Bentar. itu ya, aja. Oh, aja ya. Oh, iya. Gambar. Hai, Gambar kan itu ya. ya, hai. Gambar. Gambar sama lukisan itu sama ininya Ega. Oh, Hai, iya. Ega suki desu ka? hai. Suki desu. Ja, Nichiyobi isho ni eh biju biju sukang biju sukang senka? I desu Biju ne. Biju suka Eh, kalau kalau pergi apa ininya? eh, Terus apa ditambah G? eh ya benar terus kata kerja pergi apa bahasa Jepangnya? Si si Mas ada kerja pergi Ikimas, itu ikimas. ikimas. Hai. Berarti Terus biju. diubah ke Berarti, bentuk maseng. Jadi tadi eh, lanjut lagi oh, silakan. berarti biju biju sukang biju sukang ikimasen kah? Hai. Nah,
Ikimasen ka? Ii desu ne. Hai, itu ya. Eh, Jiawi, 一緒に Bijutsukan itu tempatnya ya, apa namanya museum. Oh, Jadi pasti, museumnya. Oh ya. hai museumnya. Jadi pasti ini artinya kan mau pergi ke Bijutsukan nggak gitu ya bareng-bareng. Jadi Bijutsukan ikimasen ka gitu ya. Bijutsukan ikimasu gitu. Hai, ya itu untuk nomor satu. Hai, kita lanjut ke nomor dua. Untuk contohnya, sumimasen gitu ya. Mohon maaf. Yashigo mo arimasu ka? Punya penghapus enggak gitu ya. Arimasu yo. Ya ada kok. Chotto kaste kudasai. Tolong pinjemin sebentar. I desu yo. Dozo gitu. Ini kan yang diubah kan sesuai ya di sini Yashigo mo gitu ya. Nanti itu berarti yang ini sesuai dengan gambar yang pertama. Kalau yang ini kan ini contoh. Contoh kaste. Kayaknya ini mah sama aja deh yang contohnya. Sebentar. Iya, sama aja ini contohnya gak usah diubah gitu ya. Jadi pakai aja. Jadi yang diubah cuman yang ini aja. Sensei. Kenapa? Berarti ganti kata benda yang di atas aja ya, Sensei? Iya, betul. Yang ini aja yang diganti. Ya, yang ini, yang case di Gomu ini diganti sama sesuai dengan gambarnya masing-masing. Gitu. Hai, silakan nomor satu. Sumimasen. Okane arimasu ka? Arimashou. Chotto kashite kudasai. Ii desho domo. Dozo. Oke, jadi ini nanyain uang ya. Jadi sebenarnya kayak minjem uang gitu. Kan, sumimasen, okane arimasu ka? Punya uang nggak? Iya ada gitu. Iya ada kok. Cocok kasih ke saya boleh. Ini kayak kesannya boleh pinjam dulu nggak? Boleh pinjam dulu nggak sebentar gitu. Ini sih ya dozo. Iya silahkan gitu. Hai silakan lanjut nomor dua. Sumimasen. Eh, jisho, jisho arimasu ka? Arimasho. Chot, chotto kasite kudasai. Eh, kasite kudasai. Ii desu. Dozo. Hai gitu ya. Ini jisok kamus ya. Jadi ada maaf punya kamus nggak gitu ya. Ada terus yang ini tuh kasih tolong pinjamin bentar gitu ya. Hai gitu ya. Itu untuk nomor dua pensiunnya. Ini jadi percakapan kalau kita mau meminjam sesuatu barang punya orang lain. Oke gitu ya. Hai, lanjut nomor tiga. Ini agak panjang dikit ya. Contohnya ini ya, konsato. Ya, di sini ada konser gitu ya. Terus ini ada tiket. Terus ini kayaknya nolak ya, soalnya geleng-geleng. Ini kayaknya nggak kan lagi kerja gitu ya, jadi nggak bisa karena ada kerjaan gitu. Kita lihat ininya ya, konsato no tiket to omorai masta. Jadi saya dapat tiket konser gitu. Isyo ni ikimasen ka? Mau pergi bareng nggak? Itsu desu ka? Kapan? Kaisu no doyobi desu gitu ya, hari Sabtu minggu depan. Doyobi desu ka? Oh hari Sabtu ya. Zanen desu ga shigoto ga arimasu kara. Ya. Sayang sekali ini nolak ya. Zanen desu ga shigoto ga arimasu kara. Sayang sekali nggak bisa gitu ya. Karena ada kerjaan. So desu ka? Oh kayak gitu. Hai, jadi ini yang diganti itu yang garis
Yang garis kon satu ini sama yang Shigoto gitu ya. Alasannya kenapa nolak, terus yang kalau yang atas ini punya sesuatu gitu terus nawarin. Hai gitu ya. Silakan langsung nomor satu. Eh, itu tuh baseball ya, Sensei. Ya, baseball. Masih inget gak baseball Eh, bahasa Jepangnya apa? ya, Q, Hai, betul, Yakyu. Yakkyu no tiket o moraimashita. Issho ni ikimasen ka? Itsu desu ka? Eh, itu Raishu Raishu no Raishu no Doyobi desu. Hai. Doyobi desu ka? Hmm, Zanmen desu ka? Shigoto ga benar shigoto nggak ya? Ini Sebentar. digantikan. Ini sama yang ini. Eh, Yoji ga arimasu kara. Hai. So desu ka? Hai. Tuh ya. Ini Yakyu ya, benar tadi baseball. Punya Yakyu no tiket atau Moraimashita gitu ya. Dapat tiket baseball gitu. Mau pergi bareng nggak? Gitu ya. Terus ini karena nggak bisa ya Zanen desu ga yo juga rimas kara. Maaf gak bisa karena ada urusan ya. Yoji itu urusan. Karena ada urusan. Hai silakan nomor dua. Sensei itu nomor 2 apa ya Eh, nomor kegiatan? dua ini ya. Apa namanya bentar saya lupa. Oh ini kabuki. Kabuki. Oh, Kabuki. Hai. Oh, oke. Kabuki, Kabuki no eh tik 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 apa nih? Tiket 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 to tiket to moraimashita. Isho isho ni ikimasen ka? Eh, itsu itsu desu ka? Eh, Raishu Raishu no eh, Doyobi desu. Doyobi desu ka? Eh, itu apa? Zanen, Hai. zanen desu, zanen desu ga, eh, yakusoku, yakusoku ga arimasu kara. So desu ka. Hai. Ini kabuki ya. Ini kayak semacam mungkin kalau di kita tuh kayak wayang gitu ya. Tapi apa kayak acara tontonan tradisional budaya tradisional gitu gitu. Kabuki. Tapi ini pakai orang sih orang beneran gitu terus pakai topeng gitu. Terus kayak main di atas panggung, terus kayak ada nari-narinya kayak gitu. Itu kabuki ya. Kabuki no chiketo moraimashita. Dapat tiket kabuki itu yang mau pergi bareng nggak? Zanen desu ga. Gitu ya, maaf ya. Itu sayang sekali gak bisa yakusoku ga arimasu kara. Karena udah ada janji gitu. Jadi gak bisa. Hai, gitu untuk nomor tiga ya. Kita lanjut. Oke, itu resolusi udah ya. Berarti kita lanjut lagi ke biasa ini cokai atau listening. Ya, nomor satu biasa apa namanya nanti minasan isi sesuai dengan audionya. Bentar ya.第9課問題 Udah kedengeran belum?
Udah Sensei. Sudah. Oke. Nanti kayak biasa ya kan nomornya saya ulang 2 kali. Terus nanti kalau misalkan udah ngisinya kasih reaction gitu ya. 第9課、問題。1番、 1、お母さんは料理が上手ですか？ Saya ulang. 9課、問題。1番、 1、お母さんは料理が上手ですか？ Hai, silahkan diisi. Kalau udah kasih reaksinya ya. Oke, Faisang udah, berarti tinggal Kakarsang. Oke, Kakarsang udah ya. Kita lanjut ke nomor 2. 2、どんなスポーツが好きですか？ 3、今晩約束があり、 Maaf, kelebihan. Saya ulangi lagi nomor 2. 2、どんなスポーツが好きですか？ Hai, silahkan isi. Oke, Faisang udah, tinggal Kakarsang. Oke, Kakarsang udah. Kita lanjut nomor 3. 3、今晩約束がありますか？ Saya ulangi lagi. 3、今晩約束がありますか？ Hai, silahkan isi. Hai, Faisang udah. Ya, sekarang tinggal Kakarsang lagi. Oke, Kakarsang udah. Kita lanjut ke nomor 4. 4、漢字がわかりますか？ Saya ulangi lagi. 4、漢字がわかりますか？ Hai, silahkan isi.
Hai, Fesang sudah lanjut tinggal Karsang. Oke, sudah juga. Lanjut ya ke nomor terakhir. 5、どうして日本語を勉強しますか？漢字がわかりますか？ Jadi nomor 4. 5、どうして日本語を勉強しますか？ Hai, silakan dijawab ya nomor terakhir. Hai, Sekarsang udah sih. Sekarsang Faisang udah. Tinggal Sekarsang ya. Oke, hai. Sekarsang sudah. Kita langsung ke pembahasan ya. Untuk nomor 1, tadi Minasang jawabnya apa? Silakan open mic aja langsung. Rimas. Oke, Sekarsang Arimas. Kalau Faisang? Aku skip sensei cuma dengan Oh, dengar teori sama okasangnya aja. oke, hai. Daijoubu desu. Kita coba dengerin lagi ya ini audio. 第9課問題1番1、お母さんは料理が上手ですか？ Nah, tadi Oka-san wa ryori ga jouzu desu ka? Jadi, apakah ibu kalian gitu, ibu Minasang, ryori ga jouzu desu ka? Masaknya jago gitu. Masaknya jago nggak? Atau jago masak nggak gitu? Hai. Jadi, kalau misalkan jago, hai, jouzu desu gitu ya. Ya, jago gitu. Tapi kalau misalkan nggak jago, berarti jadinya iye jouzu ja arimasen gitu ya, tidak jago. Atau misalkan mau yang ini